Hatiku berkata ingin katakan. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke anak-anak, sekarang kalian buka buku pelajaran matematika. Buka, ayo, buka semuanya, ayo, buka. Ya, nah, Ibu akan menjelaskan kembali pelajaran yang kemarin sempat tertunda. Oke, kita mulai ya anak-anak. Oke anak-anak, lama waktu kegiatan satu. Nah, gimana? Sudah paham semuanya? Nunafi, Nunafi, Nuna, bangun, bangun. Nunafi, Nunafi, Nuna. Aduh Bu, kenapa sih Bu? Ibu tahu nggak? Aku tuh lagi ngimpi sama Kim Taehyung sama Jong Joong-kook Bu. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengerjakan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kerjakan ke depan. Sekarang ke depan. Gini Bu, tadi kan saya tuh tidur ya Bu. Gimana kalau misalkan penjelasannya diulangi lagi lah Bu. Ini si najis. Ini najis banget gue liatnya. Ya udah, karena Ibu baik hati dan tidak sombong, Ibu akan berikan kamu video dari Mbak Salsa. Mbak Salsa itu adalah adiknya Jerome Pauline itu. Pasti kamu langsung paham. Nih, sini lihat nih. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Nah, matematika itu emang asik, tapi emang rada complicated. Di video kali ini, kita akan buat matematika menjadi lebih sederhana dengan pembahasan yang menarik. Nah, aljabar. Apa sih itu aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Nah, aljabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya restorasi atau melengkapi. Penemunya merupakan salah satu cendekiawan muslim bernama Al-Khwarizmi. Selanjutnya, kita akan tahu bagaimana bentuk-bentuk aljabar. Di sini terdapat angka 2, lalu X ditambah 5. Apa sih bentuk ini tuh? Nah, angka 2 di sini berperan sebagai koefisien, lalu X sebagai variabel, dan 5 sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Pertama, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Di contoh sebelumnya ada angka 2 sebagai contoh. Nah, selanjutnya ada variabel. Variabel adalah nilai yang berubah-ubah, bisa disimbolkan dengan huruf apapun dari A sampai Z, dan selalu mempunyai koefisien. Di contoh yang sebelumnya, kita punya X sebagai variabelnya. Nah, selanjutnya ada konstanta. Konstanta yaitu nilai yang tetap. Di contoh sebelumnya, kita punya 5 sebagai konstanta. Contoh lain bentuk aljabar, bisa kita lihat. Contohnya ada 2A. 2 di sini sebagai, masih ingat, koefisien, dan A sebagai variabel. Lalu 3A tambah 5, bentuknya mirip seperti contoh sebelumnya. 3 sebagai koefisien, A sebagai variabel, dan 5 sebagai konstanta. Selanjutnya ada 4X kuadrat ditambah 5X kurang 6. Selanjutnya ada AB, lalu ada 2A ditambah 3B, ada 1 per A ditambah 1 per B, ada A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, lalu ada AX ditambah BG per C. Ini sudah ada bentuk-bentuk aljabar dari yang paling mudah sampai yang paling rumit. Nah, selanjutnya apa? Kita akan mengetahui bagaimana itu operasi hitung aljabar. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa aljabar itu berhubungan dengan namanya penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian. Nah, jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang operasi hitung aljabar. Pertama, ada penjumlahan. Di sini sudah tertera contoh soal. Kita langsung aja ya. Contoh pertama adalah sederhanakan bentuk dari 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dulu? Pertama, kita harus susun dahulu angka-angka tersebut berdasarkan suku yang sejenis. Jadi kita susun variabel yang sama, A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Setelah itu, kita bisa faktorkan seperti ini. Dan hasilnya menjadi 11A ditambah 2B dikurangi 3C. Selanjutnya, ada pengurangan. Nah, pengurangan ini masih mirip sama penjumlahan tadi. Di sini kita punya contoh soal. Kurangkan 9A kurang 3 dari 13A tambah 7. Maksudnya adalah 13A tambah 7 dikurangi 9A kurang 3. Nah, kuncinya masih sama, yaitu kelompokkan suku yang sejenis. A dengan A, lalu konstanta dengan konstanta. Hasilnya menjadi 4A ditambah 10. Nah, setelah mempelajari penjumlahan dan pengurangan dari aljabar yang paling sederhana, di sini juga ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menurut lajur atau kolom suku sejenis. Kuncinya sama, yaitu harus menempatkan variabel yang sama di dalam satu lajur. Di sini kita bisa lihat A dengan A. 2A ditambah 5A menjadi 7A. B ditambah negatif 4B menjadi negatif 3B. Lalu 3C ditambah negatif 5C menjadi negatif 2C. Yang lainnya bisa dilihat sendiri. Nah, operasi aljabar yang ketiga ada perkalian. Nah, perkalian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian aljabar antara suku 1 dengan suku 2, dan yang kedua ada perkalian aljabar antara suku 2. Nah, kita mengikuti metode distributif. Bisa dilihat contoh rumusnya. Jadi bentuk yang dimaksud bentuk suku 1 adalah ini A, suku 2 adalah B dengan C. A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Kita langsung saja ke contohnya. 5 dikali 3P tambah 4Q sama dengan 5 dikali 3P sama dengan 15P. Lalu 5 dikali 4Q sama dengan 20Q. Begitu juga dengan yang kedua, negatif 4 dikali 2P sama dengan negatif 8P. Negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Lalu yang ketiga, negatif 3 kali 4, 12, negatif 12 ditambah P di sini. Terus negatif 3 dikali negatif 5Q menjadi 15Q. Nah, selanjutnya ada bagian kedua dari perkalian aljabar, yaitu perkalian aljabar antar suku 2. Konsepnya kurang lebih sama dengan poin A, hanya saja yang tadi sebelah sini adalah suku 1 dan sebelah sini suku 2. Nah, sekarang ini dua-duanya adalah suku 2. Nah, seperti yang sudah kita tahu, jika ada rumus seperti ini, A tambah B kali C tambah D, maka menjadi A kali C, lalu A kali D, B kali C, dan B dikali D. Mari kita langsung menyelesaikan contohnya. Selesaikan perkalian bentuk aljabar 2x tambah y dikali 5x kurang 3y. Nah, 2x dikali 5x, lalu 2x dikali negatif 3y, y dikali 5x, lalu y dikurangi 3y. Kita bisa langsung, karena ini bentuk perkalian, jadi tidak usah mengelompokkan atau menyerasikan suku variabelnya. Jika ada x 2 seperti ini, maka akan jadi x kuadrat. Nah, x dikali y akan jadi xy
dan Y dikali Y jadi Y kuadrat. Seperti itu sampai akhirnya bentuknya menjadi 10x kuadrat dikurangi xy dikurangi 3y kuadrat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar. Gimana Nunafi? Paham kan? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.